Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kian Bagaskara Syahranda. Pada kali ini saya akan membuat video untuk UTS Pengelolaan Media Digital dengan dosennya Mas Faris Budiman Anas, dan NIM saya 123106112. Pada UTS Pengelolaan Media Digital kali ini saya diberikan soal untuk menganalisis bagaimana cara strategi marketing sosial media. Ada yang organik dan juga non organik. Yang pertama, ada untuk strategi marketing yang organik ada dari brand Greenfields, yang dimana brand Greenfields itu mempunyai strategi organik yang dimana setelah saya analisis mereka mempunyai beberapa saya menganalisis dari sudut pandang audiens, bagaimana cara audiens itu melihat Instagram mereka. Jadi audiens itu menurut saya yang pertama kali dilihat adalah muka dari si media sosial tersebut, yaitu di feeds dan juga profile picture. Jadi setelah saya menganalisis brand Greenfields ini pada Instagramnya, saya menemukan beberapa hal yang menurut saya itu menjadi strategi konten mereka. Pada posan feeds mereka, saya menemukan beberapa posan yang mereka post secara beruntun, yang dimana melalui analisis saya, posan tersebut itu merupakan konten-konten organik yang sudah mereka susun dari lama dan mereka post itu secara beruntun dan menjadi strategi utama mereka. Saya menemukan beberapa hal. Yang pertama contohnya, mereka membuat menu dari brand mereka sendiri, terus juga mereka mengadakan mini games pada di feeds-nya. Mereka mempost mini games dengan beberapa games yang berbeda. Lalu juga ada konten informatif, lalu ada tagline yang menarik dan fresh. Mereka biasanya post tagline yang berbeda-beda, namun tagline tersebut menurut saya sangat menarik dan fresh, jadi bisa menarik para user atau audiens atau penonton atau pembaca. Lalu yang terakhir, mereka mempunyai icon brand yang berbentuk makhluk hidup yang bernama Halsey, berupa sapi, seperti itu. Mungkin sekarang saya akan menjelaskan kenapa mereka membuat posan ini dan strategi marketing organik seperti apa yang mereka lakukan untuk para audiens agar tertarik, seperti itu. Jadi yang saya menyebutkan secara runtun, yang pertama dari menu, yang dimana jika mereka membuat menu yang di Instagram mereka post dari bahan dasarnya adalah susu Greenfields itu sendiri, menurut saya hal tersebut bisa menarik pelanggan karena ingin membuat menu yang Greenfields buat. Lalu juga mereka tuh membuat menunya dengan produk Greenfields itu sendiri. Jadi secara organik, audiens atau pasar mereka tuh tertarik untuk membuat menu dengan memberi Greenfields, seperti itu. Nanti mungkin saya akan beri contoh gambarnya di sini. Lalu untuk yang kedua, mereka membuat beberapa kali membuat mini games yang berhadiahkan saldo atau berhadiahkan apapun itu, yang menurut saya dengan adanya mini games ini, konten tersebut bisa menjadi konten interaktif antara audiens dan juga Greenfields-nya sendiri, yang dimana membuat engagement organik, yang dimana tuh penonton bisa komen, bisa like, bisa tanya langsung ke adminnya karena mereka penasaran nih gimana sih cara ikut gamenya, atau gimana sih cara ngirim jawabannya. Jadi dengan adanya posan mini games ini, penonton tuh jadi sosial media itu terbuat secara sosial media mereka terbuat secara organik, dari like, terus dari komen orang yang penasaran. Jadi mereka mempunyai audiens organik karena mini games tersebut, seperti itu. Mini gamesnya dibungkus dengan secara menarik, mau dari ada tebak kata, terus ada juga leader game, seperti itu. Lalu juga mereka mempunyai konten yang lumayan serius, yaitu konten informatif. Konten informatif ini, kalau saya melihat, mereka tuh mengundang para ekspertis di bidangnya, bisa di bidang kesehatan atau bidang olahraga.
Jadi tuh penonton tuh bisa lebih trust terhadap brand ini karena mereka mengundang para expertise itu sendiri, yang dimana para expertise ini menurut saya secara tidak langsung menjadi BA dari si brand ini, karena mereka tuh diundang di Instagram mereka atau di channel mereka, lalu mereka menjelaskan tentang kesehatan, tentang olahraga yang dilabeli oleh Greenfields itu sendiri. Jadi Greenfields menurut saya mempunyai teknik atau cara yang unik untuk mengundang para ekspertif untuk memberi konten informatif kepada pembaca atau penontonnya. Jadi itu bisa menarik secara organik orang-orang yang penasaran tentang kesehatan atau tentang olahraga. Jadi Greenfields ini bukan hanya tentang produk mereka membuat konten-konten informatif seperti konten kesehatan atau olahraga atau yang lain untuk hal-hal positif seperti itu. Lalu yang ketiga yang menurut saya ini ada di tiap brand, yaitu tagline yang menarik dan fresh. Jadi tuh kalau menurut saya jika brand mempunyai tagline yang unik atau tagline yang sangat melekat kepada penonton atau pembaca, mereka tuh mempermudah campaign mereka untuk selanjutnya. Bisa menjadi hashtag campaign atau slogan event mereka, atau jadi call to action yang secara tidak langsung terbuatkan karena tagline mereka sendiri. Jadi mereka tidak membuat call to action ini secara hard looking atau kayak digamblangkan banget. Jadi call to action mereka tuh secara diam-diam ada di tagline mereka sendiri, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir, ini ada juga banyak di brand-brand lain. Ada icon brand, ini udah ada banyak banget, ada di Indomaret, di Alfamart. Biasanya di tiap-tiap brand besar tuh udah ada icon brand mereka sendiri, yang dimana tuh Greenfields memilih untuk membuat icon brand ini menyerupai sapi bernama Halsey. Nah, menurut saya ini simpel banget. Ini supaya lebih mudah diingat si Greenfields-nya ini dengan icon brand mereka, terus juga membuat campaign dan lain-lain. Mereka tuh udah punya hal yang lucu atau unik itu, yaitu dengan si icon brand mereka sendiri. Seperti itu. Lalu di soal yang kedua, saya disuruh untuk menganalisis bagaimana secangkir melakukan ads yang berbayar, ads yang paid. Terus saya diberikan analisisnya dari salah satu posan yang mereka paid ads gitu. Nah, saya sudah merangkum analisis saya. Yang pertama, performa jangkauan dan impressionnya terhadap penonton. Iklan secangkir ini menjangkau 6.785 akun dengan impresi 8.526. Artinya setiap orang tuh melihat iklan tuh antara 1 sampai 2 kali. Yang di sini tuh menurut saya menyalurkan distribusi iklan yang tepat, terus mayoritas terus juga pembayaran iklannya cukup efisien, terus jangkauannya berasal dari promosi yang berbayar, sehingga iklan bergantung pada ads untuk menjangkau audiens. Terus ada interaksi audiensnya itu total mencapai 78, didominasi dengan likes, save-nya ada 6, dan share-nya 2, yang dimana itu tergolong rendah. Begitu juga komentarnya ada 2. Menandakan konten ini tuh menarik secara visual, kayak orang tuh kalau udah ngeliat ya ini bagus, terus di like, tanpa adanya membangun orang ini penasaran. Cuman konten ini menarik tapi kurang membuat penasaran kepada penonton. Hal ini tunjukkan dengan save yang kecil, share yang kecil, terus juga komentarnya yang kecil. Jadi kayak orang tuh kurang penasaran terhadap posan yang menggunakan pada ads kali ini, seperti itu. Lalu untuk aktivitas profil, iklan ini menghasilkan 152 kunjungan profil dan 7 followers baru dengan external link tabs hanya 6. Meskipun iklan berhasil menarik rasa penasaran, namun tingkat konversinya rendah. Ini berarti tampilan profil, bio, konten feed tuh belum cukup persuasif membuat pengunjung mengikuti atau mengekspor lebih jauh. Karena jika tampilan profil, terus tampilan feednya, tampilan bionya itu menarik, itu akan membuat pengunjung tuh untuk klik follow karena mereka melihat feeds-nya rapi atau konten-konten yang mereka buat tuh bagus. Jadi penonton tuh bisa secara organik tuh mengklik follow, seperti itu.
Terus juga yang lalu selanjutnya saya bahas itu adalah biaya iklan. Dengan biaya Rp93.475 selama 2 hari, iklan menghasilkan 136 profile visits dengan cost 687 per visit. Menurut saya untuk kategori F&B ini termasuk biaya yang cukup efisien dan menunjukkan targeting yang tepat. Karena di demografi audiens ini, lokasinya 99,9% itu berada dari Jakarta. Terus gender tuh mayoritas laki-laki. Konten menarik. Jadi tuh konten ini menurut saya menarik karena segmentasi kopi di Jakarta tuh rata-rata laki-laki yang beli kopi seperti itu. Terus usia terbesar pada usia ada di 25 sampai 34 tahun, 60%. Lalu 18 sampai 24 tahun, 25%. Jadi tuh pada strategi ads-nya, konten ini tuh mencapai pada titik kelompok usia yang produktif di Jakarta. Jadi dengan didominasi para penontonnya ada di Jakarta, lalu rata-rata penontonnya adalah anak muda, dan yang konten yang dibuat adalah iklan kopi. Jadi menurut saya strateginya ini berhasil kepada tujuannya, yaitu audiensnya adalah masyarakat Jakarta itu sendiri, lalu anak muda yang sekarang tuh banyak banget yang suka kopi. Nah, dan yang terakhir saya mempunyai kesimpulan utama. Iklan ini efektif untuk iklan yang dibuat oleh secangkir itu efektif untuk awareness, ditandai dengan reach yang besar, dengan efisiensi, dengan melakukan pembayaran yang efisien. Namun untuk engagement mendalam dan konversi, performanya masih rendah. Jadi menurut saya hal yang harus dibangun adalah storytelling konten, yang dimana mereka tuh harus membuat storytelling pada tiap posannya atau di feeds-nya. Mereka membuat storytelling yang baik agar orang-orang tuh lebih penasaran atau lebih loyal untuk mengklik follow, mengklik share, karena konten yang bagus akan membangun secara organik brand itu sendiri. Yang tidak lupa tujuannya dan hal yang dibuat itu harus selaras dengan brand yang ada atau produk yang ada. Terus call to action yang lebih jelas, terus tampilan, dan menurut saya yang terakhir yang paling penting membuat orang untuk mengklik follow atau like itu adalah tampilan profil atau feeds, yang dimana seperti saya jelaskan tadi pada di Greenfield, untuk pertama kali audiens melihat itu ada di feeds dan juga profile picture. Jadi dengan adanya kekreatifan di dua hal tersebut, jika dua hal tersebut terbangun dengan baik, maka audiens tuh akan lebih penasaran terhadap Instagram atau media sosial lainnya, karena muka dari brand tersebut ada di profile picture, lalu ada di feeds Instagram itu sendiri. Karena jika orang mencet dari Reels selalu memencet profilnya, pasti yang terbuka itu langsung feeds-nya. Jika feeds-nya menarik, jika muka dari brand itu menarik, maka itu akan lebih membuat penasaran atau membuat muka dari brand ini menjadi lebih baik seperti itu. Mungkin itu analisis saya untuk cara marketing organik dan marketing non organik. Mungkin itu sedikit analisis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.